hingga untuk beberapa waktu cahaya matahari ke bumi akan terhalang bayangan bulan. Dan ini sudah ada cahaya kembali yang bisa kita saksikan bersama-sama pemirsa. Gerhana matahari total pada 9 Maret ini terjadi di lautan India dan berakhir di Pasifik, tepatnya dekat dengan Hawaii, Amerika Serikat. Namun Indonesia ini merupakan satu-satunya negara yang bisa menikmati gerhana matahari total di wilayah daratan. Ada 11 provinsi di Indonesia yang bisa menyaksikan gerhana matahari total, mulai dari Palembang, kemudian Bangka Belitung, ada wilayah Palu, kemudian Kalimantan, Ternate ini bisa menyaksikan secara total gerhana matahari. Dan kemudian untuk di sebagian wilayah lainnya di Indonesia bisa juga melihat gerhana matahari total, namun hanya sebagian. Dan tadi pada saat sebenarnya gerhana matahari total mencapai puncaknya, ini masyarakat bisa melepas kacamatanya, namun hanya sebentar saja, karena nantinya pada saat bulan sudah mulai lepas dari matahari, maka masyarakat harus kembali menggunakan kacamatanya, karena pada saat itu sinar matahari yang berada di langit ini kita tidak bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang, karena itu akan merusak retina mata. Dan saat ini gerhana matahari masih berlangsung, namun tadi sudah berlangsung sekitar 2 menit lebih, prediksi sekitar 2 menit 10 detik. Namun saat ini sudah mulai terang kembali, dan ini menandakan bahwa fase matahari dan bulan ini sudah mulai akan terlepas. Namun secara benar-benar proses terlepasnya matahari dan bulan sehingga posisinya ini tidak sejajar akan terjadi pada pukul 8:22 menit. Dan saat ini juga dari pihak baik itu Kementerian Pariwisata dan juga masyarakat semuanya mengucap syukur karena bisa melihat secara langsung tadi gerhana matahari total yang terjadi dan melintasi di wilayah Belitung sekitar 2 menit 10 detik. Dan kita bisa menyaksikan kembali ini masih dalam jangka waktu yang cukup lama. Awan saat ini sudah mulai menutupi kembali matahari sehingga visibilitas dari masyarakat yang berada di bibir pantai pun saat ini mulai menurun. Dan sekarang saya pun juga harus kembali melihatnya menggunakan kacamata gerhana, karena prosesnya saat ini matahari dan bulan sudah mulai terlepas sehingga cahayanya ini sudah semakin kuat. Dan tentunya wisatawan masih akan memadati di sekitar wilayah, tidak hanya di Pantai Tanjung Kelayang, namun ada di Pantai Pendam dan lainnya. Ini masih akan terus berada di wilayah Pantai Tanjung Kelayang, dan kami masih akan terus menyaksikan gerhana matahari total, dan gerhana matahari tentunya akan melintasi ke wilayah lainnya. Jadi saya akan kembalikan ke studio terlebih dahulu. Baik, terima kasih Gita, dan luar biasa ya Belitung. Pertama menyaksikan gerhana matahari total, tadi sempat gelap gulita. Kita lihat sekilas ya, siang hari begitu atau pagi hari tepatnya, tapi terasa seperti senja karena gelap. Itu kita lihat fenomena gerhana matahari total. Ini di Belitung, ada di Palu dan juga di Jakarta yang juga ternyata cukup terlihat ya. Cukup terlihat ya, sekitar 77% lah ya, kelihatannya seperti sabit. Nah, sementara di Palu ini sudah mulai mendekati gerhana matahari total, mungkin bisa dalam hitungan 5 menit hingga 10 menit kemudian ya, ini akan terjadi gerhana matahari total. Kita harapkan nanti kita bisa juga melihat bagaimana euforia suasana masyarakat ketika melihat momen gerhana matahari total itu terjadi. Ya, kalau gitu kita akan melihat segera ke lokasi yang tadi ada Pak Wakil Presiden yang sudah mencoba-coba kacamatanya untuk melihat gerhana matahari total. Kita akan ke Sigi, Sulawesi Tengah untuk bergabung bersama Marvin Sulistyo. Marvin?
Ya baik rekan-rekan, tadi kalau dikatakan sudah hanya tinggal 5 menit, 10 menit, sepertinya tidak, ini hanya tinggal 3 menit lagi. Saya melihat menggunakan kacamata saya sekarang, ini sudah seperti bulan sabit, ini sebentar lagi sudah memasuki fase total. Dan saat ini pun Anda bisa melihat di samping saya kali ini, wisatawan sudah semakin bersemangat sekali ini dengan melakukan standby dari beberapa kamera teropong yang sudah dibawa, dan bahkan Anda bisa melihat di sini ada beberapa astronom yang datang juga dari Amerika, kemudian dari Kanada dan juga beberapa negara lainnya. Saat ini sudah sangat bersemangat sekali karena saat ini juga mungkin bisa disaksikan juga bagaimana langit saat ini sudah tidak secerah tadi seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk fase-fase yang dikatakan oleh para astronom ini adalah fase mistikal. Kenapa dikatakan mistikal? Karena di sini pun bisa dikatakan untuk suasananya tidak secerah ataupun juga tidak seperti biasanya, namun juga tidak segelap pada saat malam hari. Namun ini seperti adanya perpecahan antara bayangan, begitu yang disampaikan oleh para astronom. Dan ini juga yang menjadi salah satu yang menarik perhatian dari para astronom maupun juga para wisatawan yang saat ini juga sudah semakin bersiap-siap karena hanya tinggal 3 menit lagi rekan-rekan. Dan di sini juga kami bisa melihat untuk para tamu undangan di sini seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, kemudian ada beberapa menteri dan dari jajaran kabinet kerja yang juga sudah siap-siap menggunakan kacamata khusus yang didapatkan juga baik dari BMKG maupun juga dari Kementerian Pariwisata yang saat ini juga sudah siap untuk melihat bagaimana perpindahan dan detik-detik memasuki fase P2. Fase P2 ini akan berlangsung khusus untuk di Kabupaten Sigi ini selama 2 menit 20 detik, lebih lama 20 detik dibandingkan dengan yang ada di Palu ataupun juga berbagai daerah lainnya. Nah, saya akan coba mengecek lagi menggunakan kacamata saya, sudah semakin menyerupai stabil lagi rekan-rekan. Saya bisa melihat menggunakan kacamata saya ini, wah sebentar lagi ini sudah memasuki fase total, fase P2, yang mana ini akan berlangsung kurang lebih pada 2 menit lagi. Saat ini saya bisa melihat pun banyak sekali masyarakat yang juga sudah mulai ini menggunakan kacamata dan juga bersiap-siap. Dan saya informasi juga bahwa untuk fase gerhana ini juga akan selesai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, di mana untuk fase ini juga akan diiringi juga dengan langit yang ada di sekitaran Kabupaten Sigi ataupun juga sekitarnya ini menjadi semakin lebih cerah dibandingkan dengan saat ini, yang saya pun juga bisa merasakan saat ini untuk fase-fasenya pun lebih tampak lebih jelas dan juga suhu udara pun lebih turun. Saya bisa merasakan dingin. Jika tadi saya melihat dan juga merasakan bagaimana panasnya di kota Palu maupun juga Sigi, namun saya saat ini merasakan sangat sejuk. Bahkan saya bisa memperkirakan ya untuk suhunya hanya sekitar 27 ataupun 26 derajat Celcius saja. Dan saya bisa mendengar saat ini masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi tidak hanya datang dari warga sekitar saja, namun juga dari para wisatawan lokal yang sudah mengunjungi dan juga ada di sekitaran dari lapangan Dolo ini sangat bersemangat sekali. Saya melihat saat ini mereka sangat berteriak, selain juga bersemangat untuk menyaksikan langsung Wakil Presiden kita dan jajaran menteri, mereka juga sangat bersemangat untuk melihat fase yang sebentar lagi memasuki fase P2 atau fase gerhana matahari total. Dan kalau tadi saya sempat pada awal mengatakan bahwa faktor cuaca ini adalah salah satu faktor yang sangat penting rekan-rekan, dan memang benar karena dari prediksi awal dari BMKG menyatakan pada kemarin pada hari Selasa ini menyatakan kalau fase ini hanya akan tertutup oleh mendung atau cuaca mendung sebanyak 50%. Itu prediksi awal dari BMKG. Namun dari informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini BMKG memprediksi saat ini akan lebih berkurang, hanya sekitar 40% saja untuk persentase dari cuaca seperti cuaca mendung ataupun juga beberapa awan lainnya. Dan benar saja, seperti saya melihat seperti yang disampaikan juga oleh para astronom saat ini yang menyaksikan langsung, saya melihat ada beberapa awan di gugusan awan di arah bagian selatan. Ini saat ini sudah mulai turun. Ini adalah fase-fase yang menunjukkan bahwa sebentar lagi gerhana matahari total ini memasuki fase maksimalnya. Sehingga saat ini pula saya melihat untuk berbagai persiapan semakin dimatangkan. Para wisatawan, para astronom yang datang dari Amerika, Kanada, Australia, ataupun juga berbagai negara lainnya pun sudah semakin bersiap-siap saat ini untuk memasuki fase yang mereka bilang adalah the most beautiful phase. Nah, atau adalah fase paling indah ini yang bisa dikatakan demikian. Karena jika menggunakan kamera khusus, bisa dinampak juga bahwa di fase gerhana itu nampak tidak hanya seperti cincin api, namun juga nampak seperti ada beberapa partikel-partikel yang mereka sebut ini seperti bunga. Nah, ini pula yang juga menjadi salah satu daya tarik dan keindahan dari para astronom ini untuk melihat
juga bagaimana gerhana matahari total di Kabupaten Sigi. Kenapa daerah ini dipilih rekan-rekan? Karena daerah di Kabupaten Sigi ini merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat prosentase 100%. Berbeda dengan yang di Palu. Di Palu ini hanya sekitar 90-98%. Namun juga yang ada di Sulawesi Barat seperti di Mamuju itu 95%, ataupun juga Majene itu 94%. Namun untuk di Kabupaten Sigi sedikit jauh, ini perjalanan kami hanya 30 menit dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Sigi, ini Dolo Sigi, ini tingkat dapat menyaksikannya 100%. Nah, dan sekarang ini pemirsa, saya belum bisa melihat saat ini untuk langit sudah semakin gelap. Dan saat ini fase pun juga sudah memasuki maksimal. Saya bisa memastikan sekali saat ini sudah cukup gelap, seperti ya pukul 7 malam. Ini seperti yang disampaikan oleh para astronom ini. Ya, sebentar lagi ini kita dapat menyaksikan bagaimana untuk fase gerhana matahari yang terakhir kali disaksikan pada tahun 1983, dan diprediksi akan muncul lagi pada 26 tahun mendatang. Dan pada tahun 2042 ini akan sama, muncul lintasan yang sama. Maksud kami muncul gerhana yang sama namun dengan lintasan yang berbeda. Sedangkan lintasan yang sama untuk melintasi juga baik itu dari Belitung terus kemudian ke arah Indonesia bagian timur menuju ke arah Palu dan Ternate dan beberapa daerah lainnya, ini baru akan muncul pada 350 tahun lagi. Jadi ini adalah fenomena yang luar biasa. Dan bagi Anda pemirsa yang menyaksikan Selamat Pagi Indonesia saat ini, Anda pun saat ini menyaksikan bagaimana sejarah selama abad 21 ini pertama kali gerhana matahari total ini nampak untuk abad ini. Dan sekarang saya bisa melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat dan juga para wisatawan mancanegara saat ini semakin semangat mereka berteriak karena saat ini langit sudah semakin gelap. Lalu bagaimana juga mereka di sini pun juga sudah menggunakan kacamata, dan warga pun saat ini juga sudah mulai mengabadikan menggunakan kamera ponsel ataupun juga menggunakan kamera yang disediakan baik itu juga dari teropong saat ini. Dan saat ini Anda bisa menyaksikan pemirsa di kaca Anda saat ini sebentar lagi ini sudah memasuki fase total dan langit sudah semakin gelap. Anda bisa menyaksikan saat ini dari kaca Anda, ini adalah fase 100%, persentase 100% fase total P2 di Kabupaten Sigi. Jadi sangat jarang sekali jika tidak diabadikan di sini pemirsa, karena Anda bisa melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat di sini. Dan saya pun juga tidak mau kalah, saya juga akan mengabadikan menggunakan ponsel juga, karena saat ini untuk fase P2 kali ini adalah fase paling aman. Dan Anda bisa menyaksikan saat ini justru cincin api. Ini adalah fase yang ditunggu-tunggu oleh para wisatawan, yang sudah ditunggu-tunggu bagaimana juga dari para astronom yang sudah melakukan survei observasi sejak 6 bulan bahkan bertahun-tahun ini untuk datang di Kabupaten Sigi untuk bagaimana melihat bagaimana titik ini, titik tempat saya berdiri kali ini adalah titik paling baik. Dan Anda bisa menyaksikan di sini untuk ada ring seperti cincin. Ini kemudian di bagian arah jarum jam 8 ini ada api. Ini yang disebut oleh para astronom adalah bentuk bunga, yang ini memang dikatakan sebagai salah satu bentuk paling menarik, dan inilah yang juga menjadi salah satu daya tarik dari gerhana matahari kali ini yang nampak di Indonesia, di Nusantara. Jadi tidak heran jika di Nusantara inilah Indonesia saat ini pun menjadi salah satu negara yang menjadi sorotan dunia untuk menyaksikan bagaimana sejarah saat ini sudah tercipta, terutama di Kabupaten Sigi di Indonesia bagian tengah. Dan ini kamu bisa melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat ini sangat nampak. Mereka mengabadikan menggunakan kamera, menggunakan ponsel. Dan fase gelap ini akan berlangsung selama kurang lebih pada 2 menit 20 detik, kira-kira sekitar 2 menit lagi. Dan fase total ini menurut BMKG dikatakan adalah fase yang aman untuk juga bisa disaksikan menggunakan mata telanjang. Namun ada baiknya juga jika ada persiapan-persiapan lain yang juga dikatakan demikian untuk bisa menyaksikan agar tidak terkena radius oleh matahari. Dan berikut kami akan tampilkan gambar bagi Anda pemirsa jika Anda ingin melihat juga bagaimana antusiasme dari masyarakat. Mereka melakukan selfie seperti halnya kita saat ini juga melihat bagaimana fenomena yang cukup menakjubkan sekali di sini. Bahkan mereka juga terus mengabadikan menggunakan ponsel, menggunakan kamera, dan
para astronom pun di sini juga mengekspresikan bagaimana ekspresi mereka sangat senang, mereka bahkan melompat-lompat dan juga tertawa. Ini mereka menunjukkan bagaimana antusiasme mereka, bagaimana observasi mereka selama 6 sampai dengan 1 tahun ini terbayar dengan momen ini. Saat ini pula pukul 8.38 waktu Indonesia bagian tengah, fase P2. Dan ini saat ini sudah mulai bergeser. Ini sebenarnya lagi akan menuju ke fase selanjutnya, namun di sini sedikit tertutup dengan awan. Dan fase ini pula yang sebenarnya cukup rawan jika disaksikan menggunakan mata telanjang, sehingga para wisatawan pun saat ini kembali menggunakan kacamata khusus yang sudah disediakan oleh pihak panitia, BMKG ataupun juga Kementerian Pariwisata. Dan Anda melihat bagaimana saat ini mereka